utang saya nggak terlalu banyak, tapi bagi saya sudah banyak sekali. Saya sebelum ikut MTR tuh lebih dari itu. Sudah ada properti yang saya jual, tapi belum ikut MTR. Pada saat ikut MTR tuh utang saya masih ada sekitar 5M. Masya Allah. Ya, sebelum ikut MTR, sebelumnya lagi lebih besar lagi, tapi sudah sempat jual properti tapi tanpa ilmu. Berapa Pak sebelumnya itu? Sekitar 5,8 kalau nggak salah. Tapi satu utang udah saya tutup. Baik. Dengan membayar semuanya Pak. Jadi astagfirullahaladzim itu dengan membayar semuanya Pak. Jadi astagfirullahaladzim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi bersama saya Kang Lukman ya di acara MTR Podcast gitu ya. Bisnis mengganas utangnya pasti lunas begitu. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Nah, saat ini saya bertemu dengan satu lagi pengusaha luar biasa nih dari daerah mana nih Pak? Saya dari Cilacap, alhamdulillah Pak. Dari Cilacap. Nah, kalau kemarin kita dengan pengusaha Tangerang, terus ada pengusaha dari Bekasi beberapa kali gitu, dan Tangerang lagi gitu. Ini Masya Allah dari Cilacap, nih kampung halaman saya juga gitu. Betul gitu, saya di sana. Nah, saya senang sekali. Jadi beliau ini pengusaha tadinya konstruksi apa ya? Kontraktor listrik. Kontraktor listrik. Sekarang ada usaha baru katanya. Masya Allah, kita mau dengar kisahnya langsung dari Bapak Nur Sakti. Pak Nur, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Sehat. Allah Akbar. Masya Allah. Jadi kalau selalu ditanya kabar, subhanallah, Allah Akbar ya. MTR selalu di hati. Masya Allah. Sehat ya? Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Sekarang sibuk kan, dengar-dengar jadi usaha baru sekarang. Nah gitu. Usahanya sebelumnya apa, terus sekarang menjalankan apa. Nah, nanti lanjut cerita lagi yang lebih menarik. Saya mau korek-korek lebih dalam pokoknya gitu. Boleh ceritain Pak Nur, sekarang kondisinya gimana usaha? Dari awal saya dulu kontraktor listrik, jadi nurusin usaha orang tua. Baik. Alhamdulillah ya banyak proyek-proyek di BUMN, pemerintah gitu. Terjerumusnya itu di masalah riba, dan ada satu lagi riswah. Memang itu yang sulit sekali untuk dilepaskan. Juga. Jadi salah satunya jalan untuk melepaskan itu, ya lepaskan aja. Salah satu jalannya adalah melepaskan aja. Jadi setelah belajar di MTR ini, ternyata banyak juga pegiat MTR yang ada di bidang konstruksi. Saya suruh belajar, misalnya ke Ustadz Mansur itu Pak. Ustadz Mansur kan dia spesialis di konstruksi. Saya belajar ke Ustadz Mansur, udah dilepas saja semuanya. Baik. Masalah risma itu berat sekali. Jadi alasan utamanya karena kontraktor listrik ini ada riswah tadi ya, gitu, ribanya riswahnya yang sulit dilepaskan atau dari kemelekatan ya teknis-teknis seperti itu. Betul, gitu ya. Akhirnya memutuskan apa untuk lepas. Karena dengar-dengar kan itu warisan dari keluarga, maksudnya usaha rintisan orang tua gitu. Betul sekali. Masya Allah. Bagaimana proses akhirnya menguatkan diri untuk ya sudah deh, gitu. Karena nggak mudah biasanya Pak. Iya, sangat-sangat sulit Pak. Jadi karena sudah berpuluh-puluh tahun melakukan usaha yang sama, seakan-akan kita harus merubah cara berpikir kita bahwa ada usaha lain yang sebenarnya masih bisa dijalani. Baik. Jadi setelah mengikuti pembelajaran di MTR ini dari SMA TR, PBTR, ada UPL, Masya Allah Pak, itu luar biasa sekali Pak. Baru terbuka memang rezeki itu sebenarnya itu dari Allah memang. Baik. Jadi nggak perlu takut itu kan. Alhamdulillah. Jadi kontraktornya udah dilepas saja, nanti kita cari usaha yang lebih berkah. Berarti ini tadi kan saya dengar kisah Pak ini ya, awal-awal banyak sekali kegiatan sudah diikuti di MTR. Betul. Gitu. Artinya saya ingin tahu lebih dalam awalnya kapan Bapak ketemu dengan MTR, kisahnya bagaimana sih, sehingga Bapak
ketagihan terus ikut kegiatan-kegiatan bisa dibilang begitu ya Pak ya, dan masih aktif sampai sekarang di kegiatan-kegiatan pegiat di daerah Cilacap khususnya gitu ya. Gimana ceritanya Pak? Boleh dibantu ceritakan? Jadi waktu ada proyek itu merasa ada sesuatu yang aneh nih, proyek kok kayak ada masalah terus, ada apa sebenarnya gitu. Jadi di samping ada masalah tenaga kerja, terus ada material yang terlambat, kemudian dari pihak pemberi kerja ini memberi saran ke saya, mungkin ada sesuatu yang salah sama kamu. Apa itu Pak? Itu coba kamu hubungi ini nomor di Prokerto. Ternyata nomor itu ada nomor Pak Pujiono. Oh, Pak Puji berarti. Ya. Ustadz Pujiono. Ustadz Pujiono ini. Saya nggak tahu itu apa, dan saya nggak nyari Pak di Google. Jadi saya benar-benar blank itu. Misalnya ada masalah apa sebenarnya sama diri saya ini. Ternyata sama Ustadz Pujiono, udah nggak usah silaturahmi ke tempat saya, datang aja hari Rabu gitu. Acara apa itu Pak? Oh, datang aja udah gitu. Ternyata acara TPW pertama kali Berarti ikut TPW. Dan itu saat saya tuh nggak ada uang, udah nggak masalah, datang aja. Masya Allah, ternyata di MTR yang dinilai itu bukan masalah biayanya itu Pak, niatnya itu ternyata saya Masya Allah. Sampai sekarang makanya kalau ada yang banyak bertanya sedang masalah keuangan, sedang sulit, kok malah suruh ikut acara berbayar. Sebenarnya bukan masalah berbayar, tapi niatnya insya Allah kalau kasih jalan bisa ya Pak. Betul, bisa. Dan selama ini saya jalani insya Allah seperti itu. Gitu ya. Di awal justru Pak Nur Sakti ini tadi cerita kondisinya ini pengusaha konstruksi listrik ikut dan ketemu MTR gitu ya di TPW ya Pak ya. Betul, di TPW justru nggak punya uang gitu. Jadi memang ini kenyataan Pak, fakta. Banyak sekali teman-teman di MTR pertama kali TPW gitu ya, nggak semua pengusaha yang memang masih banyak uang juga gitu ya. Ada yang betul-betul kondisi sedang rendah-rendahnya gitu, tapi dengan keyakinannya begitu berarti Pak ya. Betul. Insya Allah ada jalannya begitu. Masya Allah Pak. Terus gimana tuh pada saat ikut TPW awal gitu kan, Bapak ngelihat kegiatan di sana, ngelihatnya aneh atau gimana Pak? MTR gimana gitu? Ya memang awalnya aneh juga Pak. Oh gitu. Apalagi kalau lihat pembicaranya itu Pak, Masya Allah malah pembicara lebih banyak daripada pesertanya Pak saat itu Pak. Awal-awal ya. Pembicara lebih banyak dari peserta. Karena ternyata nggak ada yang datang Pak. Oh iya. Tapi saya yakin insya Allah ini semua itu ada manfaatnya. Dan juga saya juga belum tahu arah pasti kemana arahnya. Jadi dari Pak Pujiono dan Pak Amir itu sangat membantu sekali Mang. Udah Mas, nanti diikutin aja acara-acara berikutnya. Acara apa Pak? Acaranya nanti ada namanya SMHTR. Apa SMHTR itu? Apalagi ini gitu. Yang satu aja TPW kayaknya nggak jelas gitu, banyak nggak ada sertanya. Tapi itu di sholat asar itu saya bisa menangis itu Pak. Saya heran. Di sholat asar. Ya pada saat Deja istirahat asar itu saya kok menangis di situ. TPW? Di TPW itu, di acara TPW itu. Kenapa Pak? Saya juga nggak tahu, ada yang salah mungkin dengan saya ini. Padahal itu baru acara TPW Pak. Saya juga heran, ini apa ya, acara apa nih, saya juga heran. Memang yang dibicarakan tuh memang ya benar itu. Seakan-akan aku banget itu loh, saya banget itu loh. Makanya acara-acara berikutnya saya pengen belajar. Istilahnya pasti ada sesuatu yang nggak beres dengan diri saya. Baik. Mungkin Bapak tadi bilang kayak nggak tahu gitu, tapi Bapak juga bilang tadi sepertinya ini aku gitu kan. Nah di TPW ini tadi yang sepertinya aku ini kurang lebih gambarnya menjadi apa? Akhirnya Bapak tersentuh dan ya akhirnya semakin yakin melangkah ke kegiatan berikutnya, gitu, pertemuan berikutnya. Jadi di acara TPW itu memang ada ustadznya awal gitu Pak ya, terus ada pembicaranya yang menceritakan tabiat berutang itu. Bapak utang itu semakin hari akan semakin tambah banyak, kemudian akan semakin tambah besar, dan suatu saat pasti akan stuck, nggak bisa bayar. Itu saya merasanya memang seperti itu saya alami, dan harus ada solusinya. Kalau kita mau thalabul ilmi, kenapa enggak selalu kita thalabul ilmi? Padahal di MTR ini thalabul ilmi itu terbuka luas. Saya sendiri sering ngikutin acara-acara Pak, tapi acaranya yang acara-acara dengan sekuler itu. Sekarang saya istilahnya saya mau kembali lagi lah. Kita sebagai seorang muslim harus belajar apa sih tujuan kita untuk hidup ini gitu. Kita harus belajar bahwa Islam itu ada semuanya, ada solusinya. Jadi di MTR ini bukan solusi yang ditawarkan adalah uang, atau solusinya pendampingan begitu. Yang banyak orang kan pikir begitu ya Pak. Justru di MTR ini tadi menurut Bapak berarti ilmu. Betul. Terus
dari hijrah ternyata ada tugas lain adalah dakwah Betul. gitu. Itu yang akhirnya menyentuh Bapak mungkin gitu ya. Nah, saya boleh tanya lebih dalam, kisah apa gitu ya pada saat proses hijrah itu Pak, yang paling menurut Bapak sangat eh, historical banget gitu ya, maksudnya jadi sampai sekarang tuh jadi semakin semangat, kok dakwahnya makin kenceng, usaha yang tadinya mulai down akhirnya bisa bangkit gitu kan. Iya, iya. Karena ditemukan di SMTR Bapak, poinnya adalah ruhiyahnya kan gitu. Betul sekali. gitu. Ruhiyahnya semakin kuat, akhirnya bisnis ikut berkembang. Nah, bagaimana perjalanan Pak? Boleh ceritakan lebih detail? Kita teman semua di sini mau tahu Pak, begitu. Saya hanya mengalir aja gitu rasanya Pak. Jadi nggak tahu di momen apa itu, setiap kali dengan ketemu dengan MTR tuh selalu ada aneh banget tuh, selalu menangis Pak saya heran. Kadang-kadang teman-teman juga, saya juga heran, ini siapa yang nangis kenceng gitu. Saya berusaha untuk nahan diri tapi kadang-kadang nggak bisa, apa mungkin itu memang dari hati nurani gitu. Terutama kemarin di acara UBL itu memang UBL yang paling Masya Allah. jadi titik ini ya. Jadi saya melihatnya UBL itu kan Ultimate Business Leadership. Saya pikir itu belajar bisnis ala muslim. Oke. Ternyata terakhirnya bahwa kita itu punya tugas muslim itu ada berdakwah, Masya Allah Pak. Padahal saya berharapnya itu belajar menjadi seorang manajer handal tapi sebagai seorang muslim, jadi secara ilmu Islam. Ternyata kita tuh punya kewajiban itu berdakwah. Iya. Yang selama ini nggak pernah terpikirkan itu tuh. Saya juga heran, kenapa dengan berdakwah ya? Kan kita bukan ustadz gitu. Iya, yang umumnya orang pikir dakwah ya cuma ustadz aja gitu ya. Betul. Dan itu ternyata kalau kita mau menyampaikan, mengajak, ya itu dianggap ustadz. Terus kalau kita harus mengajak, kita harus banyak ilmu, harus belajar. Makanya itu kita harus selalu thalabul ilmi, Masya Allah. Thalabul ilmi. Itu di MTR itu yang Masya Allah. Dan itu tidak perlu berbayar, karena tiap minggu ada acara, ada ULC, nanti ada IBM gitu. Ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar, tapi semangatnya untuk belajar, Masya Allah Pak. Saya baru tahu nih di MTR, Masya Allah. Dan itu ternyata bisnis itu bukan hanya di dunia tapi untuk akhirat. Itu yang saya mikir, iya kenapa kita hanya nyari dunia ya, kalau kita bisa, tujuannya itu kan carilah akhiratmu tapi jangan kau tinggalkan duniamu, Masya Allah. Carilah akhiratmu Tapi jangan kau tinggalkan duniamu. Dulu kan kebalik pemikirannya. Iya Pak. iya betul. Dunia dulu gitu Dunia ya. dulu. Ntar kalau udah enak baru akhiratnya gitu ya. Itu masalah itu dari ustadz, dari mana pembelajaran, masalah. Ternyata di MTR orangnya hebat-hebat, dan orang-orang MTR tuh ternyata banyak yang bisnisnya mantap. Masya Allah. Jadi justru Bapak ketemu keluarga besar yang lebih, yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya. Merasa beruntung dengan satu frekuensi. Ya, mungkin awalnya punya masalah yang sama, akhirnya bisa menyelesaikan satu-satu gitu ya akhirnya. Nah ini bicara langsung ke setiap warga MTR gitu ya, khususnya atau orang luar mau masuk MTR tuh pasti ikut kegiatan nih karena membawa masalah gitu ya, maksudnya khususnya utang. Nah, tapi ini jadi masalah semua orang gitu. Dengan tabiat berutang akhirnya ya bisnis jadi nggak fokus. Betul. Kan gitu ya, mungkin Bapak pernah merasakan gitu ya. Betul. Terus akhirnya bukannya mengecil, bisnis bukannya membesar, tapi yang membesar adalah utangnya. Betul. Nah, boleh nggak Pak nih Pak, kalau boleh saya tahu berapa besar utang atau beban utang Bapak yang pada saat itu Bapak bawa gitu, sampai sekarang pun prosesnya bagaimana nih ya, apakah sudah gitu lunas atau masih berproses, dan bagaimana Pak, silakan. Ya jadi masalah utang ini istilahnya mau diomong ria, ya sebenarnya bukan ria tapi kita pengen berbagi aja. Utang saya nggak terlalu banyak, tapi bagi saya sudah banyak sekali. Saya sebelum ikut MTR tuh lebih dari itu. Sudah ada properti yang saya jual tapi belum ikut MTR. Pada saat ikut MTR tuh utang saya masih ada sekitar 5M. Masya Allah. Ya, sebelum ikut MTR, sebelumnya lagi lebih besar lagi, tapi sudah sempat jual properti tapi tanpa ilmu. Berapa Pak sebelumnya itu? Sekitar 5,8 kalau nggak salah. Sebelumnya tapi 5,8 satu utang udah saya tutup. Baik. Dengan membayar semuanya Pak. Jadi astagfirullahaladzim, itu saya bayar dengan bunganya karena saya nggak tahu ilmunya. Kemudian setelah berproses, alhamdulillah udah pelan-pelan. Sekarang alhamdulillah udah sekitar hampir separuhnya udah terselesaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang juga kita selalu unlogic gitu Pak. Memang unlogic itu kadang ya saya sendiri juga kadang sering heran tuh. Ternyata memang Allah tuh maha membantu, maha menolong. Allah tuh maha kuasa, maha kaya memang.
dari dulu tuh nggak berpikir sejauh itu. Kenapa kita hanya mikir dunia aja gitu? Ternyata semuanya dikembalikan pada akidah itu. Masya Allah. Setelah pembelajaran berkali-kali, ya balikin lagi akidah. Dan utang itu juga ternyata dulu awalnya karena lemah akidah kita. Tapi untuk belajar ke sana memang butuh pembelajaran yang panjang memang. Saya akuin karena mungkin dulunya kita kurang belajar agama. Saya sendiri mengakui setelah kuliah mungkin udah nggak ada belajar agama. Jadi saya terus terang juga merasa malu sekali. Jadi pengennya belajar terus. Jadi antara ini memang kita dibangun untuk merubah mindset kita. Itu benar-benar sangat benar. Betul sekali. Pemikiran ya. Pemikiran. Dan dulu pemikiran saya itu sekuler sekali. Saya itu selalu takjub dengan dunia barat. Jadi alhamdulillah saya juga dulu pernah sekolah di luar negeri, terus pernah juga tinggal di luar negeri. Saya merasanya ya takjubnya itu, kenapa Indonesia nggak bisa seperti itu? Cuma ternyata mereka juga keliru karena sekuler itu. Gitu maksudnya. Secara materi, secara permukaannya gitu bagus, ya, teknologinya. Tapi sebenarnya harusnya Indonesia negara yang mayoritas Muslim. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Ternyata memang banyak sekali yang perlu berubah, belum dipahaminya. Jadi pemikiran itu memang betul, memang di MTR ini banyak pembelajaran yang setelah saya belajar itu baru terbuka. Ternyata ada sesuatu yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Jadi bukan hanya masalah utang nih, saya juga Masya Allah MTR mikirnya jauh sekali. Saya pikir hanya masalah utang aja. Ya itu yang sering kita sebut tuh di atas garis gitu ya. Artinya selalu lebih daripada itu, dalam arti keilmuan kita emang bukan hanya membahas tentang utang gitu ya Pak ya. Nah tadi di tengah-tengah Bapak bilang bahwa ada unlogic. Ini mungkin sebagian pemirsa di depan gitu ya, semua yang nonton nggak ngerti Pak, maksudnya unlogic itu apa gitu. Pertolongan Allah yang bagaimana, kok maksudnya gini, utang ini kan kita yang utang. Ini umum ya Pak, pemikiran umum ya. Utang kita yang utang, masa Allah yang bayarin? Ada yang gitu Pak. Nah maksudnya gimana Pak? Biar diluruskan Pak gitu. Maksud unlogic ini Allah yang bayarin atau bagaimana, atau karena apa gitu Pak? Iya, saya sendiri juga kadang nggak habis berpikir Pak, unlogic itu seperti mengalir aja. Banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan. Karena memang kalau kita berpikir keyakinan itu kan sesuatu yang di luar akal kita. Kita hanya melaksanakan secara teknis saja. Jadi kita istilahnya hanya melaksanakan aja ikhtiar itu, bahwa kerja sebagai ikhtiar, bagian dari beribadah. Masalah hasil itu adalah kuasa Allah. Dan unlogic itulah ternyata ada letaknya di situ. Kalau pemahaman saya seperti itu selama ini. Jadi kita bekerja aja biasa. Ikhtiar aja ya. Tapi insya Allah akan memberi kemudahan kalau kita semakin menjauh dari kemaksiatan. Itu yang saya dapatkan. Dan kemudahan itulah yang saya anggap itulah unlogic ya. Setiap kita ada permasalahan seakan-akan kita dimudahkan. Itu sudah sangat bersyukur. Nggak sedikit-sedikit ada masalah pakai uang, dikit-dikit masalah pakai uang. Padahal sekarang orang sedang punya utang itu uangnya sedang sulit. Iya betul. Iya, jadi solusinya dipikir uang gitu ya. Padahal unlogic ini ya salah satu yang kemudahan gitu ya. Dan syarat awalnya adalah ya menjauhi maksiat gitu ya, mohon ampun itu, bertaubat kepada Allah, akhirnya mendapatkan ampunan dan kemudahan itu unlogicnya ya gitu. Akhirnya setengahnya lagi insyaallah mudah-mudahan kita saling mendoakan lah Pak. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua mohon doanya, mudah-mudahan segera Pak ya. Dalam waktu dekat ini, beberapa bulan ini mudah-mudahan segera selesai. Begitu. Nah, saya rasa banyak sekali Pak juga yang ingin dapat unlogic, yang mudah-mudahan teman-teman di sana yang belum bergabung dengan MTR silahkan cari tahu lebih dalam tentang MTR ya di website kami ya di sini, atau kontak langsung ke call centernya begitu. Bisa juga tonton semua channel-channel YouTube kami gitu ya. Jangan lupa share. Kalau memang bermanfaat share ya, klik share dan subscribe. Insya Allah ada video-video berikutnya yang lebih menarik. Nah berikutnya ya yang terakhir nih Pak. Yang terakhir saya ingin sekali Pak Nur Sakti memberikan pesan-pesan saktinya gitu. Pesan-pesan saktinya untuk teman-teman warga MTR gitu ya, dan juga warga umumnya khususnya gitu ya, teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam beban utang. Betul Pak. Itu yang dalam proses atau yang baru belum kenal MTR gitu kan, lagi pokoknya apalagi pandemi Pak gitu kan, lagi susah banget. Apa Pak pesan yang terbaik sehingga insya Allah bisa melangkah, bisa menyelesaikan segalanya gitu, termasuk utang? Gimana Pak Sakti? Silakan. Pemahaman saya sendiri, kalau kita sedang ada permasalahan terutama utang, kita harus meniatkan diri kita sendiri
bahwa Allah itu maha kuasa, maha kaya. Jadi kita kembalikan lagi kepada akidah bahwa kita itu seorang muslim adalah khairul umat, bahwa kita umat terbaik. Insya Allah dengan menghilangkan kemaksiatan, kita kembali belajar agama, insya Allah Allah akan membantu kita. Syarat utama itu kita harus taubat, kemudian kita banyak belajar lagi ilmu agama. Insya Allah kemudian akan datang, tidak perlu pakai uang, tapi kemudahan insya Allah. Mungkin ada teman yang memberitahu, Pak nanti ada acara ini, udah ikut bareng aja, nggak ada kendaraan, udah kita nebeng, nggak apa-apa. Terus tidurnya di mana, udah nanti bareng aja, nggak usah dipikirin. Masya Allah di ada aja, Pak, ya? Ada aja kemudahan. Nah kemudian itulah yang saya lihat itu sebagai unlogic itu, semuanya jadi lebih mudah. Ada tagihan yang piutang nggak tertagih-tagih, akhirnya bisa tertagihkan. Masya Allah itu. Jadi kita harus percaya, harus yakin bahwa Allah itu akan membantu kita. Saya berpikirnya seperti itu pemahaman saya selama ini. Kalau kita semakin menjauhi kemaksiatan, kita taat pada Allah, kita juga sedang berproses. Insya Allah Allah akan bantu kita. Masya Allah, itu pesan yang luar biasa sahabat sekalian semuanya. Nah, sebagai bonus saya ingin memperkenalkan nih ya. Tadi kan Pak Nurnya gitu ya, kita kenalkan nih dengan pesan saktinya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat pesannya begitu. Dan saya juga memperkenalkan oleh-oleh gini dari Pak Nur Sakti, produk yang sakti begitu. Yang tadi kita cerita di awal ya Pak ya. Betul, Pak. Bahwa dari konsumsi listrik akhirnya punya produk baru nih. Silakan Pak. Ini apa nih Pak? Ini lampu LED, hasil dari branding sendiri Pak. Jadi inspirasinya pada saat kita mengikuti program BIMIM, Becoming Master Ini ya. Marketing and Selling ya. Iya. Bahwa kita menaikkan level kita dengan membranding produk yang kita punya. Nah ini hasil dari BIMIM mungkin tahun 2000 terakhir 2000 berapa ya? 2019 Iya kemarin. Awal-awal. Iya, setelah PPKM kemarin mau kita mulai, cuma kan pandemi ya gitu. Iya. Masya Allah. Ini keunggulannya apa nih Pak? Maksudnya yang membedakan dengan yang lain, membuat ini spesial, membuat ini jadi lampu yang sakti begitu. Ya, keunggulannya ini menggunakan teknologi yang terakhir. Emang ini made in Indonesia Pak. Jadi branding sendiri. Bangsa ya. Indonesia, terus ini kita juga membranding dengan ada gambar meteor MTR. Oh, keren. Ya, ini Finding the Light adalah mencari cahaya. Jadi dulu mungkin sedang kegelapan. Masya Allah. Kemudian ada di gua itu ada cahaya kecil lah, itu cahaya mungkin hidayah itu. Moga ini bisa jadi untuk mendapatkan hidayah. Masya Allah. Amin. Jadi filosofinya seperti itu. Iya. Keren sih, keren. Semoga dari usaha ini saya bisa untuk membantu dan menyelesaikan utang saya juga. Dan ini menaikkan level dalam berusaha. Siap. Masya Allah. Ini namanya Kaiser ya Pak ya? Namanya Kaiser bikin sendiri. Ada website atau sosmed yang bisa cantumkan nanti insya Allah dicantumkan di sini gitu ya. Nanti teman-teman cari tahu lebih dalam tentang produk Pak Nur Sakti. Menurut saya ini recommended karena khususnya warga MPR nih. Karena insya Allah kalau ingat lampu ini pada saat gelap tiba-tiba dinyalain, wah ada MPR-nya kan gitu ya. Wah saya dulu dari kegelapan sekarang bercahaya. Alhamdulillah. Ini juga kita membranding untuk menerangi dalam membaca Al-Quran, jadi lebih terang. Jadi kita pengennya bukan cuma dapat dunia tapi akhirat harus kita cari. Sakti nih Pak Nur Sakti ini. Semoga istiqomahnya di sini. Amin. Mudah-mudahan istiqomah Pak. Doakan kami semoga istiqomah. Video ini juga mudah-mudahan kegiatan MTR Podcast ini terus istiqomah. Amin. Menyajikan obrolan-obrolan yang bermanfaat. Kisah-kisah nyata gitu, insya Allah jadikan pelajaran. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah sekali lagi apabila ingin tahu lebih dalam, terus tonton channel YouTube MTR, Facebooknya dilihat, Instagramnya dilihat gitu, websitenya juga dicari tahu. Temukan pegiat-pegiat MTR kami di semua daerah. Alhamdulillah dari Aceh sampai dengan Merauke. Gitu kalau di Cilacap ada Pak Nur Sakti. Siap. Ya, siap Pak Nur? Ya, insya Allah didatangi dengan Pak Nur Sakti, silahkan. Nah, produknya Pak Nur Sakti juga hebat. Mudah-mudahan sukses Pak Nur Sakti. Gitu sekali lagi nanti